Selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, satu hari yang indah yang Tuhan siapkan kepada kita semua. Boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan siapkan. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita belajar akan firman Tuhan. Nah, di renungan pagi kita, di renungan pagi Yoso di Puro saat ini, saya rindu untuk kita belajar sebagian dari firman Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita akan melanjutkan untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan siapkan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau akan berkati, sehingga melalui renungan singkat pagi hari ini, kami boleh masa diberkati untuk memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa ini dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita saat ini yaitu Berani Beda. Dengan ayat tema kita, ayat hafalan kita di dalam Roma 12 ayat 2, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai orang-orang muda bahkan juga orang-orang tua, di dalam menghadapi bagaimana masa sekarang ini yang sangat cepat berubah. Bagaimana media sosial yang sangat berkembang pesat, kemudian pergaulan teman-teman sebaya, tren, gaya hidup, lain sebagainya. Baik dari fashion, pakaian, lain sebagainya. Banyak sekali perubahan yang terjadi. Dari zaman milenium sampai Gen Z saat ini, kita boleh melihat bagaimana perubahan yang sangat signifikan terjadi. Semua itu bisa memberi tekanan untuk ikut-ikutan supaya kita diterima atau dianggap keren. Jadi kan kadang seperti itu ya, gaya berpakaian anak muda Gen Z dengan cara berpakaian zaman milenial itu sangat berbeda. Sehingga kalau tidak mengikuti alur, tidak mengikuti tren itu seakan-akan katanya kita tidak diterima. Oh, katanya kamu ketinggalan zaman untuk mengikuti tren yang ada. Gitu juga dengan lain sebagainya, banyak sekali hal-hal untuk diikut-ikuti. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana be yourself, berani tampil beda. Seperti yang tadi di ayat tema kita, jangan serupa dengan dunia ini. Seperti apa sih jangan serupa dengan dunia ini? Apa artinya serupa dengan dunia ini? Yang pertama saya di sini memberikan 3 bagaimana kita tidak serupa dengan dunia ini seperti apa. Yang pertama yaitu hidup egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi hidup serupa dengan dunia ini yaitu hidup egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak mementingkan orang lain. Kemudian menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Kita melakukan dosa itu hanya sesuatu yang biasa, atau kebohongan kecil, atau pacaran bebas, iri hati, atau gosip dan lain itu menurut kita, oh itu biasa yang kita lakukan, itu adalah suatu dosa. Kemudian mengejar popularitas atau pengakuan diri manusia bukan dari Tuhan. Jadi kadang kalau kita mengikuti tren, apalagi anak muda sekarang mengikuti tren-tren dari fashion lain sebagainya. Oh, supaya katanya kita dapat pengakuan dari orang. Oh, dia setelanmu keren lain sebagainya. Tapi di sini bagaimana kita bukan mendapat pengakuan dari manusia, tapi mendapat pengakuan dari Tuhan. Nah, apa artinya berani tampil beda atau berani beda? Yang pertama yaitu kita harus tetap memilih pergaulan yang membangun. Jangan kita memilih pergaulan yang menjatuhkan iman kita. Kemudian tetap berkata jujur meski semua orang memilih berbohong. Jadi tunjukkan siapa dirimu dimanapun kamu berada, dimanapun kita semua berada. Tunjukkan siapa dirimu. Jika orang tua di rumah mendidik anak-anak dari kecil tidak suka bohong, dari kecil tidak suka mencuri dan sebagainya, pasti di luar pun seperti itu. Dia tetap akan berada pada pendiriannya, sehingga dia tetap jadi dirinya sendiri. Walaupun di lingkungan yang mungkin orangnya selalu berkata bohong dan sebagainya, tapi dia tetap pada pendiriannya sendiri. Berani beda itu tidak selalu nyaman. Memang benar ya, kalau kita untuk berani beda dengan orang lain itu tidak selalu nyaman. Mungkin kita dikatakan ketinggalan zaman lah, sok suci dan lain sebagainya, dijauhi teman-teman atau dianggap aneh. Tapi di sini Yesus sendiri berkata bahwa ia bukan berasal dari dunia ini.
Artinya identitas kita bukan ditentukan oleh dunia tapi oleh Tuhan. Seperti ilustrasi sederhana, kalau kita melihat ikan-ikan di sungai, ketika mereka berenang mengikuti arus, ikan-ikan yang hidup bisa mengikuti arus, berenang, bahkan bisa melawan arus itu. Tapi untuk ikan-ikan yang mati, mereka hanya terbawa oleh arus. Sehingga di zaman sekarang ini, anak muda yang hidup rohaninya itu mereka bisa melawan arus dunia. Tapi yang mati rohaninya, dia pasti akan seperti ikan yang mati, yang terbawa arus ataupun mungkin daun-daun yang terbawa arus. Itulah yang terjadi saat ini. Jadi biarlah di hari ini kita diingatkan kembali bahwa mari kita berani tampil beda dengan dunia ini. Dan ingat, walaupun tadi kita dijauhi dan sebagainya, dikatakan ketinggalan zaman dan sebagainya, mari kita dengan pendirian kita masing-masing. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Saya Baron Yesus, amin.